Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat arah juang dimanapun kalian berada, kita kembali berjumpa. Nah, alhamdulillah kita bertemu di part ketiga dari rangkaian video yang saya buat mulai dari part 1, part 2, dan hari ini atau sekarang kita bertemu di part ketiga. Nah, pembahasan saya dari part 1 sampai part 2 itu membahas soal mantan mubalik LDII yang keluar dan kemudian memberikan pernyataan soal kesesatan dan kesalahan berpikir dari Islam Jamaah LDII. Nah, kalau sahabat-sahabat misalnya sudah mengikuti video-video saya sebelumnya, mengikuti dari awal pembahasan saya, tentu tahu bahwa saya banyak mengangkat soal LDII, mulai dari poin-poin apa saja tentang LDII, referensi dari manapun saya ambil dan kemudian menjadi penguatan pembahasan kita tentang LDII. Nah, karena kita hanya butuh tambahan asupan referensi, itu saja sih sebenarnya. Nah, jika banyak yang kemudian memberikan keterangan, atau lebih bagus lagi ketika misalnya memberikan keterangan ini adalah mantan jamaah LDII, itu jauh lebih enak kita diskusikan dan jauh lebih enak kita bahas. Kenapa? Karena yang disampaikan adalah fakta, informasi yang diberikan adalah informasi yang valid, informasi yang benar-benar dia rasakan dan kemudian disampaikan ke publik. Nah, saya perdengarkan dulu ke sahabat-sahabat, ini ada cuplikan video yang saya ingin perdengarkan ke sahabat-sahabat dan kemudian kita diskusikan kembali. Kita dengarkan bersama-sama. Contoh saja masalah sholat, ini yang sering saya jumpai dari teman-teman, baik itu mubalik maupun ru'yah biasa, ketika mereka sedang safar, seolah-olah mereka di dalam hal sholat itu selalu menggampangkan masalah waktunya. Artinya apa? Nanti mereka ropel, mereka gabungkan ketika di rumah. Jadi sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu dikerjakan di rumah atau di tempat daerah tujuan mereka. Alasannya apa? Alasannya kalau singgah di tempat-tempat umum, masjid umum, itu katanya nggak suci, malah nggak diterima sholat kita. Nah, ini yang menjadi bahan pemikiran saya. Dan juga masalah tentang sholat berjamaah dengan kaum muslimin yang jika diimami oleh selain jamaahnya, maka sholatnya itu dianggap tidak sah, dianggap sholatnya tidak sah. Atau mungkin jika tidak ini mau terpaksa untuk sholat, maka niatnya untuk sholat munfarid. Ini sangat bertentangan dengan apa yang diterangkan di dalam hadis pegangan mereka yang ada di dalam Kitabul Ahkam halaman 90-91 ya. Di situ dijelaskan as-sholatul maktubah wajibun ala kulli khalfi muslim baron au kana fajiron wa in amalal kabair. Jadi sholat berjamaah itu wajib dilaksanakan di belakangnya imamnya orang Islam. Baik, kita sudah dengarkan sendiri bagaimana pernyataan yang disampaikan oleh mantan mubalik LDII yang memberikan pernyataan soal kesalahan berpikir jamaah LDII terkait persoalan sholat itu tadi yang dibahas. Kalau sahabat-sahabat mengikuti video saya, tentu persoalan ini sudah pernah saya bahas sebelumnya terkait jamaah LDII itu tidak ingin sholat di masjid umum. Mereka harus sholat di masjid tertentu atau mungkin di rumahnya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak terbiasa melaksanakan ibadah di tempat orang yang dia anggap najis, di tempat orang yang dianggap kafir. Pandangannya mereka kan seperti itu. Sehingga mereka akan melaksanakan sholat itu hanya dengan orang atau keluarganya sendiri yang sealiran atau sejamaah atau sekelompok bersama LDII. Jika dia berada di posisi misalnya ada di perjalanan, kemudian dia harus
dia memasuki waktu sholat duhur misalnya, kemudian tujuannya masih jauh, mereka lebih memilih untuk menggabungkan sholat itu, menjamak sholat itu, ketimbang singgah di masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah dengan umat Islam yang ada di situ. Mereka tidak mau melaksanakan itu. Kalaupun terpaksa, ini menurut keterangan si mubalik ini, kalaupun terpaksa dia harus sholat kemudian berada di belakang imam yang bukan orang LDII, maka niatnya berubah. Bahkan parahnya lagi, di beberapa video saya sebelumnya saya membahas bahwa ketika mereka harus terpaksa sholat di belakangnya imam yang bukan orang LDII, maka mereka tidak mesti wudhu, tidak mesti berudu, tidak mesti bersuci. Kenapa? Karena dia anggap bahwa yang mengimami mereka adalah orang yang kafir, adalah orang yang najis. Sampai separah itu, sahabat-sahabat sekalian. Dan ini dikuatkan dari pernyataan si mubalik ini yang kita jadikan referensi pada hari ini. Itu berarti kan semakin memberikan penguatan kepada kita bahwa kelompok ini adalah kelompok yang kemudian sangat mengedepankan soal kebenaran kelompoknya mereka, dan kemudian memberikan label najis, memberikan label kafir, memberikan label neraka, memberikan label yang salah kepada kelompok yang bukan LDII. Kan ini kerancuan berpikirnya. Nah, si mubalik ini adalah orang yang keliling berdakwah, khususnya di jamaah LDII ya. Si mubalik ini keliling membahasakan dan kemudian menyampaikan soal doktrin-doktrin kelembagaan LDII kepada masyarakat awam, kepada masyarakat umum. Dan bagaimana dengan orang-orang Islam yang kemudian tidak memiliki dasar keislaman yang kuat, kemudian mendengarkan doktrin seperti ini, itu pasti akan terhasut, akan terpapar. Dan semoga video-video seperti ini bisa memberikan edukasi kepada saudara-saudara kita yang lain. Baik, saya pikir itu sahabat-sahabat sekalian, ini adalah part yang panjang. Kita ketemu di part selanjutnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.